warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Sumatera Selatan, selamat sore rekan-rekan media. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan hari Selasa tanggal 30 Juni 2020. Jumlah ODP 8.541 orang. Jumlah ODP selesai pemantauan 6.768 orang. Jumlah PDP keseluruhan 947 orang. Selesai pengawasan 643 orang. Kasus konfirmasi positif baru hari ini 26 orang. Kasus sembuh per 30 Juni totalnya 1.032 orang atau 50,37%. Separuh lebih tuh ya. Untuk jumlah meninggal hari ini 4 orang, sehingga total kasus positif ada 2.049 orang, kasus selesai 1.122 orang. Oke, saya juga menghimbau analisis epidemiologi yang dianalisis per 2 minggu menunjukkan bahwa 2 minggu ini ada peningkatan kasus konfirmasi positif sebesar 2%. Padahal 2 minggu sebelumnya, yaitu periode akhir Mei sampai awal Juni, pertengahan Juni, itu sempat turun 44%. Hal ini mungkin ada kaitannya tentu saja dengan masa PSBB yang diterapkan di 2 kota di Sumatera Selatan. Ketika saat ini PSBB sudah tidak diberlakukan lagi, atau yang disebut dengan tahap penegakan disiplin protokol kesehatan, harapan saya masyarakat tidak lengah, masyarakat harus tetap waspada, tetapi jangan terlalu cemas begitu. Karena apa? Kasus konfirmasi positif akan terus meningkat ketika masyarakat, ketika kita semua tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kita harus dapat melindungi keluarga dulu. Di dalam anggota keluarga harus saling mengingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan. Kita juga harus mengingatkan tetangga, masyarakat sekitar rumah untuk saling tegur-menegur kalau tidak menerapkan protokol kesehatan. Satu lagi, karena bulan depan itu adalah masa pendidikan baru, gitu ya, tahun ajaran baru, saya berharap dan pastinya juga sesuai dengan keputusan Menteri, 4 Menteri, bahwa pembukaan sektor pendidikan harus dengan hati-hati, bertahap, tidak terburu-buru. Karena ingat, sektor ini melibatkan generasi muda. Jadi kita tidak boleh terburu-buru, harus dengan tahapan prakondisi dulu dan timing yang tepat begitu. Tidak hanya untuk perguruan tinggi, sekolah menengah atas, menengah bawah, apalagi untuk SD dan PAUD harus sangat hati-hati begitu. Untuk pesantren juga harus sangat hati-hati karena mereka juga karena tinggal bersama di asrama, di masjid, di sekolah, itu akan menjadi tempat berkumpul begitu, dan itu bisa menjadikan masalah ketika terdapat kasus baru, akan menjadi klaster yang baru. Itu sangat harus hati-hati. Jadi memang harus dipersiapkan dahulu protokolnya dan prakondisi dulu. Timingnya kapan harus didiskusikan dengan semua pakar. Sumatera Selatan harapannya sudah memiliki pakar tidak hanya kesehatan, epidemiologi, tetapi juga sosial dan ekonomi. Yang perlu ditekankan kepada masyarakat adalah kenapa harus menerapkan protokol kesehatan? Karena kita harus memberi perlindungan kesehatan, tetapi harus menjaga juga pertumbuhan ekonomi, begitu. Makanya memang protokol kesehatan kuncinya. Kita semua harus disiplin dalam menerapkannya. Itu saja, terima kasih.